Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil halimil ghafur, al-wadudis syakur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala fahuwa ahaqqu mahmudi wa ajallu mashkur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, shahadatan yashrahu Allahu lana bihas sudur. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi aqama manaral islami ba'da dusur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman da'imaini mutalazimaini ila yaumil ba'di wan nusur. Amma ba'du, faya ayuhan nasu taqullaha haqqa taqwa waskuruhu fatarabihu man sakara wasgolu asal sinatakum bidzikrihi fasaidu man dzakara. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama senantiasa marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana tiada henti-hentinya telah melimpahkan bagi kita rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan Jumat yang penuh keberkahan ini kita dapat berkumpul guna menunaikan kewajiban kita dalam melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tercurahkan bagi tauladan kita, kekasih kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang mana berkat risalah beliaulah kita berada di alam yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam, yang syafaat beliau senantiasa kita harap-harapkan. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT, untuk mengawali khutbah Jumat kali ini senantiasa khatib mewasiatkan pada diri dan jemaah sekalian untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya, dengan melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala apa yang menjadi larangannya. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga sampai dengan detik kali ini kita masih diberi kesempatan dapat beribadah dengan tenang. Tidak semua orang, khususnya umat Islam, mampu beribadah dengan tenang karena situasi dan kondisi lingkungan yang tidak mendukung untuk menjalankan tugas utama manusia di muka bumi ini. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu misi utama diciptanya kita ke dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah, menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Az-Zariyat ayat ke-56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Firman Allah, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Agar kualitas ibadah kita yang kita lakukan berhasil maksimal, tentu ketenangan dan keamanan dalam beribadah menjadi faktor yang penting. Menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala belum cukup dengan keimanan saja. Kekuatan keimanan harus didukung dengan kondisi keamanan lingkungan agar ibadah kita dilaksanakan dengan khusyuk dan tenang. Dan alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah, kita bangsa Indonesia bisa merasakan bagaimana upaya
senantiasa dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, merasa aman karena didukung oleh kondisi lingkungan dan negara yang aman, jauh dari konflik yang menjadikan ibadah kita yang tidak tenang. Semua hal ini, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT, patut dan harus kita syukuri serta terus kita pertahankan. Jangan sampai kita menyepelekan karena ini, yang bisa jadi kenikmatan ini bisa dicabut oleh Allah dan kita akan beribadah di bawah bayang-bayang konflik dan ketidakamanan. Dengan terus bersyukur dan merawat situasi dan kondisi ini, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan kita ke dalam orang-orang yang pandai bersyukur, dan kenikmat ini akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan firman-Nya, wa itta'adna rabbukum la in sakartum la ajdanakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran surah Ibrahim ayat ke-7. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tantangan untuk mempertahankan kedamaian dan keamanan ini tentu tidaklah mudah, terlebih di era perkembangan teknologi yang mengakibatkan derasnya arus informasi saat ini. Selain bermanfaat untuk hal yang positif, kemudahan penyebaran informasi di era digital juga rawan diselewengkan untuk mempengaruhi pemahaman masyarakat dan dalam beragama dan berbangsa. Tidak menggunakan senjata dan kekuatan fisik dalam menyerang dan menggerakkan orang untuk bisa dipengaruhi. Namun, propaganda melalui internet, khususnya media sosial, terus dilakukan untuk menjauhkan masyarakat dari pola beragama dan bernegara yang telah diwariskan para pendiri bangsa. Berbagai macam aliran dan paham keagamaan transnasional melakukan penetralisasi untuk mengubah tatanan beragama dan berbangsa yang cukup ideal bagi bangsa Indonesia ini. Hal ini tentu harus kita waspadai dengan terus melakukan perlawanan, khususnya perlawanan digital, kepada narasi-narasi yang ingin mengganti sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Semangat cinta tanah air harus kita gelorakan di dunia nyata dan di dunia maya. Kalimat bijak mencintai negara adalah bagian daripada iman. Perlu kita contoh dari Rasulullah SAW yang juga telah mengingatkan untuk tetap cinta kepada negeri sendiri. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, alangkah baiknya engkau Mekah sebagai sebuah negeri, dan engkau merupakan negeri yang paling aku cintai. Seandainya engkau tidak mengusirku dari engkau, niscaya aku tidak tinggal di negeri selainmu. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dari hadis ini kita tahu bahwa bagaimanapun tanah air adalah tempat yang paling tidak bisa dilupakan dalam kehidupan seseorang. Berbagai usaha dilakukan oleh orang merantau jauh untuk bisa pulang kembali ke tanah kelahirannya. Tanah air adalah tempat paling dirindukan, sehingga perlu untuk dipertahankan keamanan dan kemerdekaannya, karena darinya banyak kenangan indah yang tidak ingin dirusak dengan hal-hal yang buruk. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu, momentum bulan Agustus yang memuat sejarah penting proklamasi kemerdekaan setelah mengalami penjajahan berabad-abad, seyogyanya menjadi momentum yang spesial bagi bangsa Indonesia. Kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif sesuai dengan porsi kita masing-masing. Yang petani, mari terus bekerja untuk menjadi pahlawan pangan di era modern ini. Yang guru, mari terus didik para generasi bangsa untuk menjadi penerus tongkat estafet peradaban yang luhur ini. Termasuk para pelajar dan generasi muda, mari terus tingkatkan kualitas diri dengan belajar bersungguh-sungguh
untuk terus merawat kemerdekaan dan keamanan negara ini sampai akhirnya nanti. Dan tentunya semua profesi lainnya harus bersama-sama mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Kita tidak boleh menjadi orang yang tak tahu berterima kasih dan orang yang melupakan sejarah sebagaimana bangsa ini didirikan. Jangan sampai kita menjadi orang yang malah merusak tatanan damai ini. Kita harus melihat masa lalu untuk bekal menatap masa depan. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hajr ayat ke-18 mengingatkan. Firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bangsa Indonesia harus menguatkan tekad untuk tidak menjadi orang yang menyesal karena ceroboh dalam mempertahankan kemerdekaan dan keamanan negara ini. Kita bisa belajar dari kasus negara-negara lain seperti yang ada yang di Timur Tengah ataupun negara lainnya yang kini banyak dilanda konflik dan peperangan. Beribadah susah dan menguatkan keimanan pun menjadi sulit. Semoga kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa ini bisa kita pertahankan sehingga keamanan terus kita rasakan yang berbuah kepada semakin kuatnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatuhu innahu samil alim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.